Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidz dzalimin bidzalimin wa akhrijna bainahum salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu di sini. Tausiah itu salah satu ritualnya. Kalau ritual itu meskipun sudah hafal diulang-ulang. Seperti sholat gitu. Saudara udah hafal sholat tapi 5 kali sholat aja. Padahal isinya sama saja sholat. Maka karena ini saya anggap ritual, saya masuk ke ritualnya saja. Saudara, adalah tentu untuk memperkuat hubungan batin kita di antara sesama manusia, sesama hamba Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah insya Allah sudah selesai, udah bersih gitu, karena kita baru saja berpuasa insya Allah. Tapi menurut agama kita juga hubungan kita antar manusia itu harus dibersihkan. Kebersihan hubungan kita itu adalah kalau di Indonesia dilakukan melalui tradisi Islam yang sangat bagus, budaya Islam yang sangat bagus, yaitu halal bihalal. Halal bihalal itu bukan ajaran Islam yang primer. Ini tradisi. Di Mekah sana enggak ada, di mana di negara-negara Arab atau ada halal bihalal, hanya di Indonesia. Tapi kata dalil usul fikih, al-adatu muhakkamah, adat budaya itu bisa diberi hukum, diberi status hukum. Nah, saya berpendapat karena halal bihalal ini diistimbat, digali dari ajaran Islam, maka halal bihalal itu pasti berpahala. Karena meskipun tidak ada kata halal bihalal, di situ ada kata silaturrahim, kata saling memaafkan. Itu bagian dari ibadah. Cuma dibuat upacara seperti ini, bertemu, berkumpul, lalu saling minta maaf. Maka ritualnya, mumpung kita ketemu, mari kita saling memaafkan di antara kita agar hati kita ini bersih. Karena kalau hati sudah bersih dari kotoran-kotoran itu, ya insya Allah kita bekerjanya lebih enak satu sama lain. Oleh sebab itu tadi yang dinyanyikan oleh Opik itu menarik. Tombo Ati. Tombo Ati itu ada 5. Itu dikutip dari kitab At-Tibyan, karya Imam Nawawi. Bahasa Arabnya saya hafal sejak kecil. Bunyinya begini. Khamsun hunna dawaul qalb. Ada 5 hal yang bisa menyembuhkan hatimu dari keresahan-keresahan. Pertama, qiraatul Quran. Baca Quran. Qiraatul Quran wa qiyamul lail, lalu salat malam. Maca Quran lan maknane salat wengi lakonono. Itu dulu konon di Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, itu dulu yang menerjemahkan itu adalah Kiai Bisri Mustafa. Bisri Mustafa itu ada ayahnya Mustafa Bisri. Lalu setiap menjelang maghrib dan subuh dilakukan tombo ati iku ono 5 perkara. Kalau kamu ingin nyaman hatimu hidup itu 5 kuncinya. Baca Al-Quran dan fahami maknanya. Jangan sekedar baca, fahami maknanya. Nah di situ kita bisa silaturahim, belajar silaturahim cara Al-Quran, belajar mengembangkan ekonomi, politik, budaya cara Al-Quran dan wa qiyamul lail, lalu sholat malam. Lalu seperti ini, wa majalisatus sholihin, berkumpul di antara orang soleh, seperti kayak gini nih, orang-orang baik semua berkumpul. Di situ kita bisa saling memberi informasi sehingga silaturahim seperti ini mungkin akan, kata hadis Nabi itu akan menyebabkan sehat dan panjang umur
Barang siapa ingin sehat dan panjang umur, perbanyaklah silaturahim. Maka dibuat budaya silaturahim melalui halal bihalal. Ini budaya Islam Indonesia. Ya. Kemudian apa? Wa ikhlaul batin. Wa ikhlaul batin itu menahan lapar. Jangan rakus. Kalau bukan haknya jangan dimakan. Itu orang hatinya akan tenang. Kalau orang tidak mampu menahan rakus sehingga dimakan milik siapapun, ya bukan haknya, hatinya tidak bakal tenang, meskipun mungkin hartanya banyak dan jabatannya tinggi, tidak bakal tenang, hatinya tidak bakal tenang. Maka katanya tombo ati onolimu itu, dan watadorru indas sobah, apa, bertafakur menjelang pagi, berzikir sampai pagi gitu. Tengah malam sholat lalu berzikir sampai pagi. Berzikir tentu saja tidak hanya membaca kalimat thayyibah, merenung, membaca pesan-pesan di WA yang bagus, itu boleh juga. Boleh juga, itu tadarru namanya. Itu kan tadarru. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya saya ingin yang ritual yang pertama, saya ngajak kita semua mari saling memaafkan. Inilah Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya satu perayaan, ya, perayaan setelah puasa. Fitri itu berbuka, Id itu perayaan. Tapi ada arti Idul Fitri yang lain, artinya kembali ke asal. Kalau kita hati sudah bersih, kita bisa kembali ke asal. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Orang yang lahir itu asalnya ya suci. Nah, kita kembali suci dan melangkah menuju kesucian-kesucian berikutnya sesudah hari raya. Nah, ini kesucian personal asal kejadian kita. Karena saya menteri bidang politik, maka saya akan mengajak kita berpikir sejenak. Mari kita Idul Fitrikan negara Republik Indonesia ini, bukan personal. Kalau dikatakan Idul Fitri itulah kembali ke asal, maka senyampang ini kita halal bihalal dalam rangka Idul Fitri. Saya mengajak kita, mari kita fitrikan kembali negara kesatuan Republik Indonesia ini sesuai dengan asal kejadiannya. Kalau asal kejadian manusia itu fitrah, beriman, itu asal kejadiannya, tapi melanggar sesudah menjalani hidup. Nah, Indonesia juga asal kejadiannya apa? Salah satu hal penting dari asal kejadian Indonesia ini adalah Indonesia ini dibangun sebagai negara yang disebut religious nation state, negara kebangsaan yang religius, negara kebangsaan yang berketuhanan, negara kebangsaan yang beragama. Itu kuncinya. Apa cirinya? Karena beragama, berketuhanan. Sedangkan Tuhan itu setiap manusia bisa menyebutnya beda-beda. Itu menarik. Tuhan tuh, saya baru berkata begini, alangkah tolerannya Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kenapa? Coba, kalau kita sholat Jumat itu imam membacakan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang sudah beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah sebut dirinya tuh Allah. Tapi kalau bicara ke manusia, terkadang Tuhan itu mengatakan, ya ayyuhan nasu budu robbakum, hai manusia sembahlah Tuhanmu. Tidak bilang hai manusia sembahlah Allah, tidak tuh. Karena Allah tahu manusia Tuhannya itu sebutannya beda-beda. Maka Allah begitu toleran, sembahlah Tuhanmu, ya ayyuhan nasu budu robbakum, atau di kalimat lain, ya ayyuhan nasu taqu robbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Setiap orang, setiap pemeluk agama, sebutan atau zat Tuhannya itu bisa dihayati secara berbeda-beda. Itulah sebabnya kita menciptakan Indonesia ini sebagai negara religious nation state, bukan Islamic nation state. Tuhan kita berbeda-beda di antara pemeluk agama, dan di situ kita dipersatukan oleh keberbedaan. Apa ciri religious nation state itu? Satu, toleran. Toleran terhadap perbedaan, menganggap perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan. Seperti difirmankan Tuhan,
walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau kamu semua ini saya jadikan satu jenis beragama Islam semua. Kalau saya mau, saya kalau jadikan satu jenis menjadi orang Batak semua, kayak Pak Amir Shah, atau orang Bugis semua seperti Pak Yusuf Kalla. Tapi saya tidak mau menjadikan kamu itu sama, termasuk agamamu. Kalau saya mau jadikan satu, tetapi sengaja saya ciptakan kamu berbeda. Walakin liyabluwakum fima atakum, saya ciptakan kamu berbeda. Agar apa? Agar kamu berlomba untuk saling berbuat baik. Wa fastabiqul khairat. Ini menjadi dasar dari negara kesatuan Republik Indonesia yang religious nation state berdasar Pancasila itu. Kita faham perbedaan. Kita terima perbedaan itu Allah yang menciptakan, karena Allah itu berkuasa. Kita yakin berkuasa. Kalau Allah mau menyatukan bisa, dia berkuasa kok. Tapi kenapa berbeda? Karena Allah sendiri yang menciptakan perbedaan itu. Banyak tuh di surat Yunus ayat 99 misalnya. Walau sya'allahu la'amana kulluhum man fil ardi jami'a afa anta tukrihan nas. Nih, kalau Allah mau kamu semua di bumi ini ya beriman kepadaku, tapi saya tidak kendaki itu. Biar manusia mempunyai pilihan. Ini petunjuknya, mau pilih yang mana? Lakum dinukum waliyadin. Toleran. Kemudian kosmopolit, punya sikap kesewargaan. Kosmopolitanisme itu faham kesewargaan, bahwa kita berbeda dalam banyak hal, tetapi satu di dalam kehidupan bersama, merasa sewarga, kesewarga negaraan, kesewarga desaan, kesewarga kotaan. Itulah dulu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi itu memproklamasikan negara Madinah, sama itu isinya dengan proklamasi kemerdekaan kita. Coba nih, hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah proklamasi. Kitab itu bisa berarti proklamasi, bisa berarti ketentuan, bisa keputusan, bisa tulisan. Inilah proklamasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainal mu'minin wal muslimin, antara orang yang mukmin itu macam-macam, beriman, percaya kepada Tuhan, dan orang yang Islam, yang keimanannya khusus Islam. Wa baina Yasrib wa Quraisy, dan antara orang Yasrib dan Quraisy, pendatang, orang baru dan sebagainya, Ansor. Wa man tabi'ahum, dan semua puak-puak yang ikut mereka. Falahiqa bihim wa jahada ma'ahum, menyatakan bersatu dan berjuang. Ini sama nih dengan proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Bangsa. Ada suku bangsa Bugis, Madura, Batak, Jawa. Mana itu? Bangsa. Menjadi bangsa dari suku bangsa itu. Kami bangsa Indonesia. Menyatakan kemerdekaan. Falahiqa bihim, bersatu. Wajahada ma'hum, dan berjuang untuk mendirikan negara ini, berjihad mendirikan negara ini. Itu artinya apa? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan itu dilakukan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Wa annahum, ya, dan mereka ini, orang muslim ini, merupakan satu kelompok di geopolitik yang bernama Madinah, yang kosmopolit. Saudara, banyak yang menyangka bahwa Islam itu eksklusif. Enggak. Tadi di Piagam Madinah itu jelas, Piagam Madinah itu 47 pasal, yang 24 pasal itu berisi tentang perlindungan terhadap setiap puak, setiap suku yang berbeda, agamanya berbeda, adatnya berbeda, rasnya, dilindungi satu-satu. Lalu sitanya kerjasama dan pemerintahan, serta penegakan keadilan. Coba bayangkan, dilindungi semua. Sama ketika Indonesia merdeka, fitrahnya itu, idul fitrihnya itu, Indonesia merdeka itu bersatu di dalam keberbedaan itu. Sehingga Islam eksklusif? Enggak, tidak eksklusif. Islam itu inklusif, kosmopolit di dalam hidup bernegara. Karena tidak mungkin, saudara, kita berpikir kalau mau hidup sendiri harus Islam sendiri. Enggak bisa, enggak ada satupun negara di dunia ini yang monolitik. Mungkin saudara bisa bangga, saya di Indonesia. Di Indonesia saya mayoritas, iya di Indonesia mayoritas. Di Amerika enggak.
Di Perancis enggak. Dulu ketika pendeta Jones itu dari Amerika, ya, bilang, orang-orang Katolik, Kristen, Katolik datang kumpul ke gereja saya hari Minggu tanggal sekian. Saya mau membakar Al-Quran. Kita enggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita di sana minoritas. Oleh sebab itu, mayoritas itu jangan sewenang-wenang terhadap yang minoritas, karena kita di tempat lain minoritas. Di Perancis kita dihajar. Maka konsep Indonesia yang damai itu sungguh indah, merupakan gambaran, merupakan istimbat dari apa yang dilahirkan di Madinah dengan piagam Madinah. Eksklusif enggak? Nih, ketika perang Uhud, perang di mana perang Badar itu perang yang sangat bersejarah, di mana orang Islam menang 1-3 tapi menang mutlak. Tapi di perang Uhud orang Islam kalah karena banyak pengkhianat, banyak yang nerima suap, banyak apa hancur. Banyak yang saya ikut perang karena di sana nanti akan dapat rampasan perang. Saya mau ikut perang karena nanti akan dapat istri si cantik sebagai rampasan. Tidak ikhlas, kalah. Nah, di dalam kekalahan ini ada cuplikan sejarah kecil. Cuplikan sejarah kecil di mana di dalam pasukan Islam itu ada seorang bernama Muhairik. Siapa itu Muhairik? Muhairik ini adalah seorang penduduk negara Madinah yang beragama Yahudi, ikut perang di dalam perang Uhud. Ketika Nabi diserang panah dari berbagai penjuru, para sahabat berebutan menjadikan dirinya sebagai tameng agar Nabi tidak kena panah. Salah seorang yang mengorbankan dirinya ini adalah Muhairik. Sehingga apa? Dia meninggal. Tapi apa sikap Muhairik ketika akan perang dan ketika akan mati? Ditanya, Muhairik, kamu kan orang Yahudi, mengapa ikut tentara yang dipimpin Nabi Muhammad? Apakah kamu mau masuk Islam? Kata Muhairik, tidak. Saya membela tanah airku, Madinah. Itulah kemudian muncul istilah waton, tanah air. Lalu di Indonesia dibuat sebuah adagium hubbul waton minal iman. Itu bukan hadis, itu istimbat saja dari sejarah perjuangan Nabi, bahwa orang mencintai agamanya itu, mencintai negaranya itu dianggap bagian dari refleksi keimanan. Seperti kita mencintai Indonesia karena kita punya iman kepada Allah. Saya ingin beribadah kepada Allah dan saya harus punya sebuah tanah air yang merdeka dan berdaulat karena saya beriman kepada Allah. Sama Muhairik begitu. Kenapa kamu ikut perang, Muhairik? Iya, saya membela tanah air. Ini kan Muhammad. Iya, saya cinta Muhammad. Dia seorang yang jujur, al-amin. Apakah kamu tidak mau Islam? Tidak. Ketika sudah tertembak panah kan mati Muhairik. Apakah kamu masih tidak mau Islam? Tidak. Tidak. Saya tetap Yahudi. Tapi kalau saya meninggal kelak, berikan seluruh hartaku kepada Muhammad untuk perjuangan waponi al-Madinah, tanah airku Madinah. Ini Madinah itu bukan negara eksklusif Islam, itu negara kosmopolit. Itulah sebabnya ketika Nabi Muhammad masuk ke Mekah, lalu para ibu-ibu pada ketakutan, wah ini Muhammad dirikan negara, habis kita dibunuh nanti kalau Islam berkuasa. Lalu apa? Nabi Muhammad nyuruh istrinya Aisyah, kamu sebagai sesama perempuan bilang sama ibu-ibu itu bahwa Muhammad datang itu bukan untuk mengislamkan orang Nasrani. Ini katakan tuh kepada ibu-ibu, saya datang bukan untuk mengislamkan orang Nasrani, bukan untuk mengislamkan orang Yahudi, bukan untuk mengislamkan orang yang tidak Islam. Apa kata Nabi? Wa innama bu'ithu lid-dini al-hanifiyah as-samhah. Saya diutus ke muka bumi ini untuk membawa agama yang lurus, hanif dan toleran. Hadis ini hadis sahih, tapi kalau kita yang ada di sini sebagian besar itu hafalnya innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hadis ini dipopulerkan oleh salah seorang tokoh HMI, tokoh Ijmi juga, namanya Nur Kholis Majid. Hadis ini tidak populer di Indonesia, tapi ini sahih. Ketika Nabi mengatakan, saya diutus untuk bukan untuk memaksa kamu masuk Islam kok. Saya membawa agama lurus, tapi kalau kamu tidak mau, kami toleran terhadap perbedaanmu. Karena itu tanggung jawab. Maka dalam hubungan kebangsaan di dunia ini,
kita bisa bekerja untuk maju bersama. Lakum dinukum waliyadin, agamamu sana, agamaku. Nah, dan itulah kemudian yang menjadi dasar mengapa sekarang ormas-ormas Islam yang besar di Indonesia ini seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, dan sebagian yang terbesar menganggap konsep Islam tentang umat Islam dalam bernegara itu adalah wasatiyah. Wasatiyah itu Islam yang garis tengah, Islam yang imbang, wasatus center, adil. Kayaknya wasatiyah itu kalau diterjemahkan ada kata iktidal, lurus, adil. Ada tasamuh itu toleran. Ada islah itu artinya reformatif, maju. Dan seterusnya. Oleh sebab itu pada akhirnya saya ingin katakan, saudara sekalian, ada 3 pilar yang pernah ditulis oleh pendahulu kita, Nurholis Majid, tentang bagaimana kita sebagai umat Islam itu menghadapi atau menjalani hidup di dalam keberbedaan. Berbeda tapi bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana caranya? Ada 3 kata Nurholis Majid. Apa itu? 1, konsep tentang kesatuan ketuhanan, bahwa pada dasarnya semua manusia itu percaya kepada satu Tuhan, hanya pelembagaannya yang kemudian berbeda, penggalan waktunya yang kemudian membedakan, tapi Tuhannya satu jua. Apa dalilnya? Kanan nasu ummatan wahidatan, manusia itu satu sebenarnya, cuma kemudian ketika melembagakan cara menyembah, waktunya berubah, cara menyembahnya berubah, situs alamnya berubah, lalu timbul ciptaan sendiri-sendiri. Nah, oleh sebab itu jangan salahkan ketika orang mempunyai sebutan Tuhan yang berbeda. Karena kalau kita punya kesatuan, kesepahaman bahwa kita ini di bawah kekuasaan Tuhan, maka kita bisa bersatu menurut cara kita. Yang Islam ya laksanakan ajaran Islam. Itulah yang disebut iman, itulah yang disebut takwa. Kesatuan tentang keyakinan akan adanya Tuhan. Nah, kalau sadar itu ya kita berbeda agama, berbeda suku, tapi kita juga sebenarnya berada di bawah kehendak Tuhan. Nah, disitulah lalu kita menciptakan muamalah. Di dalam politik muncul ilmu apa yang disebut fiqhus siyasah, ilmu politik. Di dalam ilmu konstitusi muncul fiqhud dusturiyah, fikih tentang konstitusi, fikih tentang negara, fikih tentang perempuan. Muncul fikih sebagai istimbat dari ajaran Islam yang primer, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kunci yang kedua, kalau tadi mari kita yakin bahwa semua orang itu punya Tuhan. Orang di Indonesia punya Tuhan, biarkan dia punya Tuhan sendiri-sendiri. Jangan dihina, jangan diganggu. Jangan atasnamakan mayoritas, minoritas, karena mayoritas di sini, di sana bisa menjadi minoritas. Kalau tidak ingin saudara-saudara kita yang minoritas di Eropa, Amerika dan sebagainya tidak ingin dihina oleh orang seperti Pendeta Jones, maka di sini pun kita yang mayoritas tidak boleh meremehkan orang yang berbeda, yang minoritas dalam segala apapun. Oleh sebab itu lalu di atas perbedaan itu ada dalil kedua yang dipakai oleh Nurholis Majid. Kalau kamu sadar bahwa berbeda itu fitrah, berbeda itu adalah pemberian Allah, maka sekarang di dalam kamu hidup itu kamu harus memilih hal-hal yang sama untuk dikerjasamakan. Apa itu namanya? Kalimatun sawa. Dalilnya bagaimana? Qul ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Katakan, Muhammad, mari bersatu dalam visi, kalimat-kalimat dan nilai perjuangan yang sama di antara kamu dan saya yang berbeda-beda itu, tapi dengan tetap berpegang pada keimanan Tuhan masing-masing, karena setiap Tuhan itu pasti memberikan bimbingan yang baik terhadap nurani manusia. Nah, oleh sebab itu kita ketemu pemilu misalnya, tidak ada pemilu menurut Kristen, menurut Islam, menurut Hindu, tidak ada. Pemilu itu ya sama, hukumnya sama. Itulah kalimatun sawa namanya. Ngelawan korupsi, agama apa saja sama, itu namanya kalimatun sawa. Kita bekerja sama di situ. Nah, saya tanya agamanya, kamu korupsi, kamu Islam, ya udah saya bebaskan. Kamu kafir,
saya hukum. Nggak bisa. Kalimatun sawa, Islam tidak Islam, Hindu, Buddha, suku Jawa, suku Bugis bersama lawan korupsi, laksanakan pemilu yang baik, buat pemerintahan yang adil. Itu kalimatun sawa. Saudara, yang kalimatun sawa itu jauh lebih banyak daripada yang berbeda. Kenapa kita mau bertengkar dengan hal yang berbeda sedikit, sedangkan yang lain bisa banyak dikerjasamakan? Di bidang hukum lingkungan, di bidang kelautan, apa itu bisa dikerjakan semua tanpa bertanya apa agamanya, apa sukumu, apa rasmu. Kita punya kalimatun sawa namanya. Qul ta'alau ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum. Bertemu, kita bertuhan, oke, kamu bertuhan menurut keyakinanmu, tapi kita bertemu di kalimatun sawa ini. Membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang adil makmur, merdeka, bersatu, berdaulat, adil makmur. Lalu yang ketiga nih, pilar yang ketiga kata Nurcholish. Ini karena ini di IJME. Nurcholish itu kan dulu yang dirikan IJME juga. Maka saya ambil. Apa yang ketiga? Al-Hanifiyah As-Samhah. Lurus, konsekuen, konsisten, tapi toleran. Itu tadi yang hadisnya disampaikan oleh Nabi melalui Aisyah. Innama bu'ithu lid-dini al-hanifiyah as-samhah. Sesungguhnya saya diutus ke muka bumi ini untuk membawa agama yang lurus tapi toleran. Oleh sebab itu saudara, ya saya tidak tahu ya kalau kita mau pemilu, mau apa gitu, kok urusan-urusan perbedaan kadangkala yang perbedaan primordial yang dijadikan alasan, bukan malah program. Kita programnya, yang penting semua anak bangsa ini memenuhi syarat konstitusi, memenuhi syarat perundang-undangan, ya kita biarkan untuk bersaing. Kita masing-masing punya dukungan, tidak apa-apa. Karena dalam rangka kalimatun sawa itu tadi. Saya lewat pintu ini, saya lewat pintu ini. Kan gitu kan? Ketika Nabi Yakub itu menyuruh anak-anaknya masuk ke istana, Nabi Yakub yang bilang, ya banayya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Hai anak-anakku, kalau kamu mau masuk ke istana, jangan masuk satu pintu. Kalau kamu masuk dari satu pintu, misalnya pintu nomor 1, pintu utara, mungkin di situ satpam yang sedang tugas, pas pampres yang sedang tugas galak, kamu diusir. Ya kan, pas pampres tuh galak sekali. Wah, mendekat presiden didorong. Nggak mikirin siapa yang didorong, nggak boleh dekat. Nah, tapi kan ada pintu lain yang kadang-kala pas pampresnya itu lulusan pesantren. Alhamdulillah masuk, gitu kan bisa. Jadi masuk dari pintu yang berbeda. Saya katakan ya, Anda sekarang nih ada yang DPR, dari P3, dari PAN, dari Golkar, dari Demokrat, dari apa saja tuh boleh. Karena partai itu bukan agama partai. Masuk dari pintu apa saja. Sesudah berhasil masuk ke istana, seperti Pak Yusuf Kalla masuk ke istana, panggil teman-temannya yang tidak bisa masuk itu, masuk kamu ke sini. Apa yang masuk? Tidak harus orangnya, visinya. Kenapa IJME ini didirikan? Kenapa HMI didirikan? Kenapa NU Muhammadiyah Al-Irsyad didirikan? Apa untuk Indonesia? Ketemu di situ. Itu saja. Saya cukupkan sekian. Mari kita saling mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.